Oke, kita sekarang mau buat tugas pemrograman berorientasi objek, yaitu kelas mahasiswa. Berarti yang ini cuman ada kelas sama objeknya doang. Nah, kita langsung bikin ini project Java application. Next, kita bikin misalkan pertemuan 1 gitu, 1 dan 2 dan 2. Nah, ini create main-nya jangan di checklist. Kemudian di package-nya kita bikin pertama paket, buat aja tugas.ppt. Nah, dan di dalam yang pertama kita buat dulu kelasnya. Kita buat aja kelasnya itu mahasiswa. Nah, ini buat kelasnya. Satu lagi buat objek, kita bikin baru lagi. Nanti ini misalkan mahasiswa informatika gitu. Nah, gini. Pertama kita buat dulu atributnya. Apa aja atribut yang ada di mahasiswa. Yang pertama string nama. Kemudian itu ada name, kemudian ada alamat, yang terakhir SKS. Nah, baru di sini kita bikin itu public static void main string arts. Nah, setelah itu baru kita buat objeknya. Misalkan ini objek pertama, misalkan kita buat mahasiswa, baru mahasiswa informatika sama dengan new mahasiswa gini. Kemudian baru kita isi atribut-atributnya. Pertama itu mahasiswa informatika. Apa yang mau kita isi pertama kali? Misalkan di sini mahasiswa informatika, tadi lupa 1. Misalkan yang pertama kan. Sini 1. Nah, apa yang mau kita isi dulu namanya? Misalkan nama sama dengan, kita buat misalkan siapa ya? Misalkan Supratno gitu. Kan. Habis itu yang kedua, siswa informatika 1 name sama dengan misalkan name-nya 300. Yang ketiga, siswa informatika itu yang ketiga alamatnya misalkan Aceh. Kemudian siswa informatika yang keempat SKS, mahasiswa informatika 1 begini.
misalkan jumlah SKS-nya 24. Ini kenapa pakai yang angka-angka, kenapa pakai petik 2 di atasnya, karena di sini kita buat NIM sama SKS-nya itu string bukan integer. Nah, ini kan udah gini. Berarti nama dari atribut dari yang tadi itu kan, ini kan udah dipakai sama mahasiswa informatika pertama, mahasiswa informatika 1. Jadi datanya tuh kayak Supratno NIM itu dimasukkan ke atributnya yang udah dibikin di sini tadi, berarti dia masuk ke sini gitu. Baru kita cetak, misalkan Saud, nama. Nah, kita tambah sama ini aja gini. Jadi tinggal kita ginikan aja, copy ini. Nah, kemudian ini bisa kita copy gini, karena ada 4, tinggal diubah aja ini alamat terakhir SKS. Nah, ini yang kita ubah name, alamat, kemudian terakhir SKS. Nah, ini kan berarti dia nanti manggil ke sini gitu. Ya udah, putaran. Nah, ini kan keluar hasilnya. Itu udah siap 1 kan. Udah. Kemudian tugas yang kedua apa ya tadi? Tugas yang kedua ini. Berarti kita buat situ nama projectnya latihan 2. Bentar. Oke, kita bikin aja baru. Next. Simpannya di tempat tadi aja kalau bisa, di tempat yang sama kayak tadi. Di sini kita buat nama projectnya latihan 2. Latihan 2. Finish. Nah, ini kan ada latihan 2. Sudah kiri sini. Ini dikalikan aja dulu. Kita buat new class, buat kelasnya. Kelasnya namanya mobil, kelas mobil ya, mobil gini. Oke, baru kita buat sorry salah, ticketnya belum dibuat, hapus dulu. Mau kita buat package-nya itu praktek 2 gini. Baru di dalam package kita buat kelasnya. Kita buat kelas namanya mobil.java, mobil aja langsung. Satu lagi, kok di sini. Bentar. Kita buat dalam ini Java class mobil. Dah. Baru kita buat satu lagi Java classnya. Ini buat objeknya mobil beraksi. Nah, pertama kita buat dulu atribut yang ada di ini, yang ada di mobilnya, yang di kelas mobil itu propertinya string.
pertama warna dari mobilnya, kemudian itu tahun produksi, nah kemudian di objeknya itu ini kita bikin dulu, public static void main string art. Kemudian kita buat utama objeknya, buat objek itu mobilku. Yang ini yang sebelah kiri ini kelasnya, yang ini itu nama objeknya, nama objek barunya, baru new mobil ini. Baru kita panggil atribut yang tadi yang udah kita buat. Misalkan yang pertama tadi bisa kita buat panggil atribut dan mengisi nilainya. Nah, cara panggilnya itu yang kayak tadi, misalkan mobilku. Apa yang mau dipanggil pertama kali? Warna dah. Kita isi, misalkan warnanya merah gitu kan. Yang kedua, mobilku tahun produksi ya, tahun produksi misalkan berapa, misalkan tahun 2021 gitu. Nah, kenapa yang ini itu pakai ini petik 2 di atas gitu, karena kalau yang ini kan warna tadi kita buat tipe datanya itu string, jadi dia itu buat bacaan gitu kayak tulisan atau apa. Kalau yang kedua ini nggak pakai karena dia itu integer, kita buat tipe data di sini. Nah, kemudian udah kita gitu, tinggal kita panggil itu pertama warna, misalkan mobil saya ini, lalu kita tambah dengan yang tadi kita buat mobilku dot warna. Nah, setelah itu satu lagi, misalkan tahun keluaran mobil misalkan. Lalu sini kita buat mobilku tahun produksi. Nah, ini sudah siap. Kalau kita run, nah keluar ini kan warna mobil saya merah, tahun keluaran mobil 2021. Jadi ini yang pertama kan ini kita bikin dulu itu properti apa aja yang ada di kelas mobil, yaitu warna dan tahun produksi. Nah, baru kita buat objeknya kan itu mobil itu yang sendiri. Berarti itu kita buat sini mobil kita gitu kan. Ini mobil dari nama kelasnya, ini kelas mobil. Kemudian nama objek yang mau kita buat, misalkan namanya mobilku. Nah, baru sini kita panggil, itu berarti dia ini masuk ke dalam kelas mana. Ini kelas objek baru new dari kelas mobil gitu. Baru kita panggil misalkan yang pertama mobilku dot warna. Berarti kita isi itu warnanya merah gitu. Kemudian tahun produksinya 2021, baru kita panggil di sini gitu. Nanti baru hasilnya kayak tadi. Nah, kemudian baru kita buat tugas yang ketiga.
kita bikin aja namanya sepeda gini ya, sepeda. Nah, ini kita keluarin dulu, kita buat yang tadi. Kalau di sininya ini sepeda, sini tadi. Ini kita keluarin dulu, kita buat package-nya, misalkan sepeda. Nah, lalu kita buat kelasnya, nama kelasnya sepeda. Nah, kemudian satu lagi, baru nama kelas satu lagi itu apa tadi, tes latihan 1, tes latihan 1 gitu kan. Nah, kita buat. Nah, pertama kita bikin dulu atribut apa aja yang ada di kelas sepeda. Seperti integer, yang pertama gigi, yang kedua itu mereknya, kita buatnya string merek ini. Nah, kemudian karena kita ini mau pakai konstruktor, berarti konstruktor itu dia sejenis kayak method itu, cuman bukan dibilang method. Nah, kalau perbedaannya, kalau method itu dia harus dipanggil dulu baru jalan. Kalau misalkan kan konstruktor dia jalan secara otomatis gitu tanpa dipanggil. Artinya misalkan kayak kita buat nilai defaultnya itu gitu. Nah, ini misalkan kita buat konstruktor itu namanya harus sama kayak nama kelas. Misalkan kita buat sini apa, itu sama gigi. Kita buat misalkan nilai defaultnya itu 0 gitu kan. Kemudian mereknya, nilai defaultnya misalkan karena ada string kita buat gini, misalkan kita buat Supra, misalkan Supra X gitu. Nah, kemudian berarti ini kenapa dia ada this, karena konstruktor ini itu dia nggak bisa gitu, ini yang mana dia nggak bisa tahu kalau misalnya gigi itu ngambilnya dari sini, karena dia beda ruangan istilah gitu. Jadi harus pakai this supaya dia tahu kalau gigi yang kita maksud itu gigi yang di sini gitu. Ngerti nggak? Kemudian baru kita bikin public sepeda. Nah, misalkan nih kita isi kan, baru nih kita buat metodenya. Kemudian string m, gitu nggak sih? Lalu kita isi dalamnya this gigi sama g, kemudian this merek sama dengan m. Nah,
kemudian kita baru buat ini buat ngerubah giginya ke public void set gigi di integer g itu. Nah, kemudian yang satu lagi ini buat ngambil data giginya, public void get ya. Kita buat ini dulu sih. Kita buat set mereknya dulu. Merek string this merek and kemudian baru kita public void ini buat ngambil datanya, buat ngambil data yang udah diisi. Ini kan kita isi nih di sini integer g gitu, artinya kita masukin gitu. Ini buat ngambilnya, kalau ngambil ya pakai get gigi. Nah itu karena dia buat manggil, kita kembalikan nilainya return this gigi gitu. Nah return this gigi, bener gak sih? Oh, sini integer gini. Lalu kita buat yang string get merek. Merek gini. Nah udah nih kan. Lalu metodenya lagi 3 lagi, public void berjalan kita keluarin sini sepeda berjalan. Nah kemudian yang lain public void belok kiri tuh so sepeda belok kiri. Kemudian satu lagi public void belok kanan. Nah oh ya ini jangan ada spasi. Sepeda belok kanan. Nah berarti ini atributnya. Ini itu sejenis method, itu namanya konstruktor. Itu dia jalan fungsinya itu bikin nilai default gitu, kayak dia jalannya otomatis, nggak kayak yang ini nih. Ini kalau yang ini itu namanya method. Kalau method itu dia jalan kalau dipanggil nanti di sini. Kalau misalkan metodenya itu dipanggil, misalkan get gigi, nah, baru dia jalan.
Kalau yang ini, yang konstruktor ini dia secara otomatis itu. Misalkan gini, ini giginya tadi kan belum ada tuh nilainya. Nah, jadi dibuat situ pakai disk supaya dia bisa ngambil gigi dari sini. Nah, baru diisi 0 gitu sebagai nilai defaultnya. Misalkan dia ini nggak ada diisi gitu, nggak ada di set giginya, berarti nilai bawaannya itu 0. Nah, kemudian baru kita panggil di sini. Misalkan kita buat dulu objeknya sepeda 1, misalkan sepeda 1 sama dengan new sepeda. Nah gini, baru kita panggil bisa sih. Oh, ini yang belum kita buat. Coba dulu. Public static void main string lalu kita buat objeknya sepeda 1 sama dengan new sepeda. Dah, lalu kita cetak gigi sepeda 1 misalkan sama dengan, lalu kita tambah dengan sepeda 1. Nah, sepeda 1 get gigi ini. Jadi kita panggil yang ini kan. Nah, kemudian merek sepeda 1. Sepeda 1 kita panggil get mereknya gitu. Misalkan kita run. Nah, berarti dia ini kan kenapa dia 0 sama sepera, karena dia masih pakai yang di sini. Kan kita belum setting pakai ini nih. Kita belum panggil set merek sama set gigi. Itu kegunaannya untuk reset gitu. Kita masukin nilainya gitu di sini nih. Kemudian maka dia keluar gini karena belum kita reset, baru kita get, baru kita panggil aja. Nah, baru kita rubah misalkan ini kita rubah sepeda 1 kan. Baru kita panggil yang metode yang ngerubah tadi, yang mana dia? Nah ini kita rubah sepeda 1 titik set gigi gitu. Nah, kita isi berapa? Misalkan kita isi 4. Nah, kemudian yang kedua sepeda 1 merek. Nah, set merek.
misalkan kita masukkan apa ya, CBR misalkan, CBR gitu. Udah, itu kan dia udah diubah. Berarti kita set itu, kita masukin pertama gini. Ini kan dia dikasih dulu nilai M, set merek. Nah, nanti yang nilai ini yang 4 ini itu nimpah G ini. Habis itu baru masuk ke sini. Masuk ke sini baru dia jadi gigi. Yang CBR ini masuk ke sini, ditangkap sama yang set merek karena kita panggil ini. Nilainya masuk ke sini, baru kita masukin ke sini pakai disk masuk merek. Nanti dia larinya ke sini gitu. Baru kita cetak. Misalkan gigi sepeda 1, gigi sepeda 1 sama dengan baru kita panggil sepeda 1 di get gigi. Nah gini. Kemudian yang kedua set merek sepeda 1 sepeda 1 get merek. Nah gini. Ini misalkan kita run, keluar gini tuh, dia berubah. Bentar, ini belum dimasuk. CBR set merek, kok nggak mau? Set merek string M, beda. Oh, ini nggak pakai ini nih, salah nih, gini deh. Nah kita run. Nah gini, pertama kan dia yang di sini kan nilainya default kan. Nah ini dia yang 0, yang pertama itu 0 sama supra X. Terus itu kita rubah berarti kita set giginya, itu dia manggil ke sini, manggil ke ini nih. Nah, masukin, nanti nilai yang 4 ini masuk ke integer G. Habis itu dimasukin ke atribut gigi. Kemudian yang CBR itu masuk ke sini. Nah dari sini kan ditangkap tuh karena kita udah panggilnya set merek. Kan kita udah panggil metodenya set merek, masuk ke sini, masuk ke atribut disk merek. Kemudian kita panggil dengan get. Nah sini kembalikan nilai disk gigi, ini kan return. Udah berkeluar. Baru yang satu lagi itu ya. Satu lagi kita buat objek baru, berarti sepeda 2 misalkan. New sepeda, berarti ini objek yang kedua, kan? Baru sort misalkan sama gigi sepeda 2 gini. Sepeda 2 get gigi. Kemudian gigi merek
sepeda 2. Ini sepeda 2, kita panggil mereknya, berarti kan ini nilainya default. Kemudian kita set. Nah, kita rubah, so kita rubah sepeda 2 misalkan. Berarti sepeda 2, kita sepeda 2, yang new sepeda ini langsung diisi, berarti langsung diisi misalkan giginya 6. Nah, berarti dia langsung bisa diisi itu ke parameternya. Kalau yang ini itu sengaja dikosongkan. Kalau dikosongkan dia keluarnya nilai default. Kalau yang diisi berarti dia nimpah gitu nilainya 6 misalkan apa ya, vario gitu. Nah, sepeda 2 set gigi dirubah jadi 12. Kemudian sepeda 2 set merek, itu sini balap. Nah, kemudian baru kita keluarkan gigi sepeda 2 sama dengan ditambah dengan sepeda 2 get gigi. Satu lagi di merek sepeda 2. Sepeda 2 get merek. Nah, udah siap, kita jalanin, keluar. Udah gitu aja. Coba kita ini, kita taruh spasi. Nah, gini jadi ini hasilnya. Berarti ini kan sama kayak tadi, bedanya cuma di sini aja. Kalau dia nilainya nggak kita isi, dikosongkan, ini kan, berarti itu dia manggil yang default, nilai default. Itu nilai defaultnya 0 sama supra X. Kalau kita parameter yang kita isi 6 sama vario, dia sesuai urutan. Yang pertama 6 itu masuknya ke sini, ke gigi. Yang atribut kedua merek, vario. Waduh, dia kan udah masuk ke sini, jadi panggil di sini, dipanggil di sininya. Ini tadi sih, oh ya ini kan sini udah masuk, kita manggilnya pakai get kan, ini get gigi. Ini get gigi, di dalamnya return itu artinya kembalikan nilai. Kembalikan nilai apa? Nilai gigi. Nah, karena kita panggil metodenya, maka dia di sini keluar, di situ keluar, ini dia 6. Gitu juga sih yang lain juga gitu, karena ada dipanggil maka dia keluar di sini. Oke.